Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iron Fajrul Aslami, SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Saya sendiri, Regina Eka Anggraini, yang kedua ada Wiwi, yang ketiga ada Siti Mutafadilah, yang keempat ada Cindy Damayanti, yang kelima ada Ratu Andinda, yang keenam ada Bella Cynthia Rukmana, dan yang terakhir ada Dimas Hidayatullah. Kami di sini akan membahas mengenai putusan perkara pencemaran nama baik. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Beni Handoko atau bisa disebut dengan Benhan. Lahir di Jambi pada tanggal 8 Maret 1970. Umur 34 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Agama Buddha. Alamat The Icon Eternity Blok K nomor 52 BSD City Tangerang. Pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan S1. 2. Dakwaan. Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu perbuatan terdakwa 1 dan 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 3. Putusan. Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Januari 2014, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat akses informasi dan elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karenanya, Majelis Hakim menjalankan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tidak dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. 4. Pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut umum yaitu Hein Suhikto SH, surat dakwaan. Yang kedua ada Fahmi Iskandar SST SH sebagai surat tuntutan. Ada majelis hakim yang yaitu ada Dr. Haji Suprapto SH MHum sebagai ketua. Yang kedua ada Dahmi Wirda SH MH sebagai anggota. Yang ketiga ada Dr. Hajan Nur Aslam SH MH sebagai anggota. Dan panitera pengganti ada Edi Wiono SH.MH. B. Kasus posisi. Kasus ini bermula dari komunikasi melalui media sosial Twitter antara pemilik akun Trio Macan 2000, Afili, dan Benhan. Komunikasi tersebut dilakukan dengan bertukar tweet baik dengan melakukan mention maupun non-mention. Awalnya, tweet Benhan merupakan tanggapan atas tweet dari akun Trio Macan dan Afili yang pada intinya menyatakan bahwa Misbahun merupakan membongkar kasus korupsi Bank Senturi di mana dalangnya adalah Sri Mulyani. Dalam hal ini, pemilik akun Afili menyatakan yang pada intinya bahwa Sri Mulyani bukan korupsi, melainkan merampok. Hal ini kemudian ditangkapi oleh pemilik akun Benhan dengan suatu pernyataan yang menunjukkan ironismenya karena Misbahun termasuk orang yang merampok Bank Senturi dan dihukum penjara dalam kasus pencairan kredit Bank Senturi tetapi dibilang sebagai pembongkar kasus Bank Senturi. Pernyataan dari akun Benhan pada tanggal 8 Desember 2012, Misbahun melalui akun Twitternya, Misbahun mengirim tweet balasan yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pernyataan yang mengatasnamakan dirinya sebagai perampok Bank Senturi dan pembuat
akun anonim penyebar fitnah. Akun Misbahun juga meminta akun Benhan untuk mengklarifikasi pernyataan karena berdasarkan putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Misbahun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa jaksa penuntut umum, membebaskan Misbahun dari semua dakwaan tersebut. Kemudian kedua akun tersebut saling balas-membalas tweet di mana Misbahun menganggap bahwa Benhan sebagai pengecut, sedangkan Benhan menganggap sudah cukup jelas mengklarifikasi pernyataannya. Misbahun melaporkan Beni Handoko kepada Polda Metro Jaya. Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, Beni Handoko kemudian dijadikan tersangka, tetapi tidak ditahan. Kasus ini kembali menyita perhatian publik saat kejaksaan menyatakan berkas perkara sudah lengkap dan kejaksaan akan melakukan penuntutan pada tanggal 5 September 2013 saat penandatanganan persyaratan berkas Beni Handoko ditahan oleh kejaksaan. Hal ini menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, hingga akhirnya penahanan ditangguhkan sehari setelah Beni Handoko ditahan. Beni Handoko dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal di mana yang bersangkutan diduga telah dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini, ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitif. Sehingga untuk memahami penghinaan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan delik-delik pidana pada bab penghinaan di KUHP. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati, justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi. Oleh karena itu, dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian 3 bagian, yaitu pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik. Pembatasan tersebut harus ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sah dan lebih penting dari kebebasan tersebut. Pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama atau prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan atau proporsionalitas. Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam bab penghinaan pasal 310 sampai 321 KUHP. Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada 3 ketentuan umum yang mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP serta pasal 315 KUHP. Sedangkan sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk penghinaan dapat berupa pencemaran pasal 310 ayat 1, pencemaran tertulis pasal 310 ayat 2,
Fitnah pasal 311, penghinaan ringan pasal 315, pengaduan fitnah pasal 317, persangkaan palsu pasal 318 dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati pasal 320 sampai 321. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 3 peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar atau genus delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam buku 2 bab 16 KUHP adalah kehormatan dan nama baik orang di mata umum atau publik. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 1 UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk diskriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan atau transmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik. Bab 3 Analisis khusus, penerapan hukum secara formil atau locus delicti pada surat dakwaan. Locus delicti menunjukkan tempat terjadinya tindak pidana. Selain itu, dalam hukum pidana dikenal juga istilah tempus delicti yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Kegunaan locus delicti adalah untuk menilai apakah perundang-undangan hukum pidana di Indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Hal ini berhubungan dengan pasal 2/8 KUHP. Yang kedua, locus delicti juga digunakan untuk menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan. Penentuan locus delicti dalam suatu perkara tindak pidana adalah hal yang kompleks. Dalam tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat melakukan niat jahatnya di suatu tempat dan tujuan dari niat jahatnya itu terjadi di tempat lain. Analisis kasus penerapan hukum secara material. Pertama, bentuk surat dakwaan menggunakan Undang-Undang ITE tanpa merujuk pada KUHP. Dalam surat dakwaannya, JPU menguraikan mengenai kronologis peristiwa yang terjadi antara tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember tahun 2012, di mana dalam uraiannya, pertama-tama JPU menjabarkan mengenai tweet terdakwa yang menanggapi pernyataan dari akun @triomacan2000, di mana dalam tanggapannya terdakwa menunjukkan ketidaksepakatan atas pernyataan dari akun @triomacan2000 yang menyebutkan bahwa Misbakun merupakan pembongkar kasus korupsi Senturi. Hal ini ditanggapi terdakwa sebagai pernyataan yang lucu dan ironis, karena menurut terdakwa, Misbakun termasuk yang ikut merampok Bank Senturi. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi awal mula hubungan antara terdakwa dengan korban, yaitu Misbakun. Setelah pernyataan tersebut, kemudian korban meminta klarifikasi atas pernyataan terdakwa melalui media sosial yang sama, yaitu Twitter. Percakapan antara keduanya terus berlangsung hingga akhirnya korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar, dan kemudian mengadukan terdakwa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Desember tahun 2012. Atas perbuatan tersebut, JPU kemudian mengenakan terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun demikian, JPU tidak menggunakan pasal penghinaan dan atau pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, melainkan hanya mencantumkan ketentuan pada Undang-Undang ITE saja. Sedangkan jika melihat faktanya, inti dari permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan. Dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada Undang-Undang ITE membuat pembuktian unsur pasalnya menjadi tidak jelas, terutama dalam hal pembuktian, karena rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bersifat kabur dan sempit. Bersifat kabur artinya, dalam pasal ini
tidak ditemukan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Sedangkan bersifat sempit berarti dalam pasal ini tidak membuat penggolongan penghinaan, padahal penggolongan tersebut pada dasarnya dapat ditemukan apabila JPU menunjuk pada ketentuan bab 16 buku 2 KUHP tentang penghinaan. Dengan demikian, penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tanpa merujuk pada ketentuan penghinaan di KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis yuridis JPU pada surat tuntutan pembuktian unsur tanpa hak tidak cermat. Dalam tuntutannya, JPU membagi unsur dengan sengaja dan tanpa hak sebagai unsur yang berdiri sendiri. Kesengajaan ditafsirkan sebagai sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa adanya hak berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dalam membuktikan sebagai unsur dengan tanpa hak, JPU menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hak dengan tanpa hak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penafsiran tersebut jelas tidak sesuai dengan konteks peraturan dalam Undang-Undang ITE. Namun demikian, jika kita melihat peraturan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjerat pelaku yang menyebarluaskan IE atau DE yang bermuatan negatif tanpa hak. Artinya, selama penyebarluasan tersebut dilakukan dengan cara yang sah, maka pasal ini tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa. Rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menekankan pada perbuatan menyebarluaskan melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa rumusan perbuatan yang dilarang adalah menuduhkan sesuatu hal. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa peraturan penghinaan di KUHP ditujukan terhadap orang yang secara langsung menghina seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal atau perbuatan tanpa memperdulikan sifat perbuatan terhadap apakah secara sah atau tanpa hak. Dengan demikian, pasal 27 ayat 3 akan tepat digunakan terhadap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan suatu pernyataan penghinaan di internet. JPU juga tidak lebih dengan mengenai karakteristik penggunaan media sosial Twitter sebagai media sosial yang bersifat unik. Pengguna Twitter pada dasarnya terikat dengan terms dan condition yang dibuat oleh pengembang Twitter itu sendiri. Sebagai suatu platform media sosial, Twitter memiliki Twitter rules yang harus dipahami dan ditaati oleh para penggunanya. Hal tersebut juga menjadi salah satu syarat pada saat mendaftarkan diri sebagai pengguna Twitter. Jika mengacu pada rules and policies yang dibuat dan disepakati oleh semua pengguna Twitter, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari media sosial ini adalah untuk menyediakan pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi dan menerima konten dari berbagai sumber yang sesuai dengan kepentingan atau sumber yang disukai. Begitu juga dalam pengguna membagikan kontennya kepada orang lain. Pada 4 bagian mengenai content of the service dijelaskan bahwa pengguna mengerti bahwa dengan menggunakan Twitter, pengguna mungkin saja terkena dengan konten yang bersifat menghina, membahayakan, tidak akurat, atau tidak pantas, atau dalam beberapa kasus konten yang disalahartikan atau menipu. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penggunaan Twitter bersifat unik, di mana penggunanya memahami bahwa penggunaan Twitter merupakan media jejaring yang sangat bebas dan sangat dimungkinkan penggunaannya terkena konten yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penggunaan ancaman pidana atas aktivitas Twitter tidaklah tepat dan tentunya harus dicermati lagi. Kalaupun tidak dapat dihindari, maka sudah sepatutnya hukuman pidana yang diterapkan untuk tidak meniadakan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembuktian JPU dan pertimbangan hakim terhadap unsur yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. JPU membuktikan dalam analisis yuridisnya, JPU membagi pembuktian berdasarkan 4 unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU menghadirkan 5 orang saksi dan 7 orang ahli. Selain itu, JPU juga menghadirkan keterangan terdakwa serta menghadirkan beberapa barang bukti berupa printout surat elektronik berupa percakapan Twitter, 1 buah USB flash disk milik saksi korban Misbahun, dan 1 laptop milik terdakwa Benny Handoko.
Dalam membuktikan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, JPU menafsirkan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE berdiri sendiri, namun dalam dakwaan harus dihubungkan dengan ketentuan pidana yaitu pasal 45 ayat 1 UU ITE. Sedangkan ketentuan pasal 310 KUHP tidak perlu didakwakan lagi karena telah otomatis diserap oleh pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 UU ITE. JPU menafsirkan bahwa penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik, sedangkan pencemaran adalah menuduh suatu hal atau perbuatan. Fakta hukum yang dijabarkan oleh JPU adalah mengenai isi waktu konten dari tweet terdakwa berketerangan tentang putusan PK terhadap Misbahun. Selain itu juga menyoroti penggunaan kata-kata dalam Twitter terdakwa yang memiliki arti negatif seperti ngerampok sebagai bentuk perbuatan yang melakukan dan membuat citra seseorang buruk. Pada pasal 312 KUHP dinyatakan bahwa delik tersebut tidak berlaku terhadap orang yang melakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk membela dirinya sendiri. Artinya, delik ini delik sengaja di mana pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik seseorang itu. Pada kasus ini, JPU hanya membuktikan unsur ini secara formil, di mana sepanjang rumusnya perbuatannya terbukti maka sempurnalah delik tersebut. Hal ini tentunya tidak tepat mengingat dakwaan pidana haruslah cermat, jelas, dan lengkap sehingga terdakwa mengerti apa yang didakwakan terhadapnya. Pertimbangan hakim mempertimbangkan unsur penghinaan dan bertentangan dengan putusan MK. Pertimbangan hakim merupakan upaya majelis hakim untuk membuktikan atau mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum selama persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Majelis hakim dalam kasus ini juga mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa dan tanggapan ahli. Adapun dalam kesimpulannya, majelis hakim berpandangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU. Pandangan ahli Dr. Made Darmaweda, majelis hakim berpandangan bahwa pandangan ahli merupakan pendapat yang salah dalam membaca, memahami, dan menafsirkan kedua putusan MK tersebut di atas. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah bahwa putusan MK tersebut dalam amar putusannya telah mengadili, menyatakan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, apa yang dimohonkan oleh para pemohon tentang pengujian pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah ditolak. Majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat ahli Dr. Muzakir SHMH yang pada intinya menyatakan bahwa konten tulisan terdakwa dan perbuatan terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikan telah menyerang kehormatan dan atau nama baik. Artinya, ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Atas pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa hal tersebut juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak lengkap dalam membahas isu-isu hukum terkait yang terdapat dalam kasus ini. Pendapat ahli Muzakir juga diadopsi oleh majelis hakim masih bersifat sepihak dan subjektif, sehingga pertimbangan tersebut terkesan tidak lengkap karena majelis hakim tidak memberikan kejelasan mengenai batasan terhadap perbuatan yang dikoalisi. Baiklah, langsung saja kepada kesimpulan. Tidak ada catatan berarti terhadap penerapan hukum secara formil dalam proses persidangan ini, hanya saja penulis menyoroti mengenai konstruksi JPU dalam penyusunan surat dakwaan, terutama mengenai locus delicti. Dalam hal ini, JPU menggunakan pasal 84 ayat 2 KUHP agar pemeriksaan dapat dilakukan di PN Jakarta Selatan. Namun demikian, JPU tidak memberi kejelasan mengenai alasan penggunaan pasal tersebut. Selain itu, pada dasarnya penentuan fokus delikti dalam kasus-kasus di bidang ITE seharusnya mengikuti karakteristik dari ITE itu sendiri. Adapun dalam prakteknya dalam tindak pidana di bidang siber ataupun dunia maya, penentuan fokus delikti ini dilakukan dengan meneliti di mana lokasi harddisk itu berada. Atau melalui harddisk ini diduga pelaku telah melakukan satu tindak pidana. Nah, apakah kriminalisasi terhadap Beni Handoko telah
sesuai dengan ketentuan hukum pidana material yang berlaku di Indonesia. Catatan terhadap kesesuaian dengan hukum pidana material pada kasus ini difokuskan pada penerapan pasal 27. Undang-Undang ITE adapun beberapa isu ditemukan oleh penulis pada berkas perkara adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, penggunaan ketentuan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dalam surat dakwaan tanpa merujuk pada KUHP. Yang kedua, JPU tidak cermat dalam membuktikan unsur dengan tanpa hak dan unsur mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk yang ketiga, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap unsur yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta penarikan logika yang keliru dalam mempertimbangkan putusan MK. Terhadap catatan-catatan tersebut, penulis menilai bahwa kasus ini terkesan dipaksakan untuk diselesaikan melalui persidangan secara hukum pidana. Hal ini terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan. Hal ini tidak terlepas dari kontroversi pengaturan dalam Undang-Undang ITE itu sendiri yang masih banyak mengundang pro dan kontra. Walaupun demikian, Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengeluarkan beberapa putusan atas kasus serupa yang bisa dijadikan rujukan. Selain itu, perlu juga dipahami mengenai karakteristik dunia maya dan juga platform media sosial yang sudah berkembang saat ini. Hal ini bertujuan agar JPU dan hakim dapat memahami konteks dari penggunaan internet dan layanan-layanan dari platform media sosial tersebut sebagai media untuk melakukan aktivitas sosial dan untuk menyalurkan ekspresi seseorang terhadap orang lain. Terima kasih.